Halo teman pemilih, kembali lagi di channel YouTube KPU Kabupaten Pandeglang bersama saya Desti di Ngusep, ngupas seputar urusan pemilu. Teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Banten periode 2023-2028. Bapak Ombi Romli, Bapak apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktunya yang sibuk ini untuk berbincang-bincang bersama kami terkait dengan topik yang cukup hangat ya Pak ya, terkait dengan tim seleksi ini. Nah Pak, sebelum kita masuk ke tema mengupas terkait dengan seleksi calon anggota KPU ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sedikit gitu Pak, perjalanan karir Bapak atau latar belakang Bapak di luar tim sel ini. Ya, baik, terima kasih Ibu Desti ya. Ya betul. Ibu Desti. Jadi profil singkat mungkin ini ya. Ya. Profil singkat. Jadi saya lahir di Kabupaten Lebak 6 Januari 1980. Saya menamatkan sekolah dasar itu di SD Negeri Cileles 2, kemudian SLTP-nya SLTP Cileles 1. Ya. Setelah itu saya melanjutkan ke SMU Negeri 3 Rangkas Bitung di tahun 1996 sampai dengan 1999. Nah, setelah itu saya melanjutkan ke perguruan tinggi jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lulus tahun 2004. Kemudian di tahun 2010 ya, 2009, sorry. Saya daftar 2009. Melanjutkan studi di program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Syekh Yusuf di Tangerang. Nah, adapun pekerjaan saya saat ini menjadi akademisi ya, tenaga pengajar, dosen tetap di Universitas Matlaul Anwar Banten yang ada di Pandeglang juga. Sedangkan jabatan saya saat ini sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum dan Sosial. Oke, luar biasa sekali ya teman pemilih. Secara singkatnya Bu Desta. Desti Pak. Oh, Desti. Nah, teman pemilih, luar biasa sekali ya perjalanan karir dari Bapak Ombi ini. Nah, Pak, pasti teman pemilih ini bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya kewenangan dari tim sel, kemudian tugasnya dan persiapan apa aja sih yang dilakukan oleh tim sel nih untuk menghadapi seleksi calon anggota KPU Provinsi Banten ini? Baik, jadi begini, sebelum ke sana, saat ini kan kita sedang dipersiapkan pada suksesi kepemimpinan ya. Ada momen politik yang namanya pemilu 2024. Betul. Yang dilaksanakan secara serentak ya. Di 38 provinsi. Iya. Nah, oleh karena itu maka perlu dipersiapkan, termasuk juga mempersiapkan penyelenggaranya. Dalam hal ini KPU provinsi, KPU kabupaten dan kota, beserta struktur ke bawahnya seperti PPK dan PPS. Nah, kebetulan kami berlima ini ditetapkan oleh KPU untuk menjadi tim seleksi. Bicara terkait tim sel nih Pak, mungkin bisa dikenalkan nih kepada teman-teman pemilih siapa-siapa aja sih Pak tim sel untuk seleksi calon anggota KPU Provinsi Banten periode 2023-2028. Untuk tim sel yang pertama adalah Bapak Agus Supadmo sebagai anggota, kemudian Bapak Ahsanul Minan sebagai ketua, kemudian Bapak Dena Widiawan sebagai sekretaris,
kemudian Bapak Iswandi Syahputra sebagai anggota, dan Om B. Romli, saya sendiri sebagai anggota. Oke, berarti ada 5 orang ya Pak ya? Betul, 5 orang Timsel. Yang mewakili akademisi, tokoh masyarakat, dan profesional. Oke. Nah, apa sebetulnya tugas dari Timsel ini? Jadi secara garis besar Timsel ini bertugas untuk menyeleksi anggota KPU provinsi yang memiliki kapabilitas dan integritas, yang bisa bekerja secara profesional dalam menyelenggarakan pemilu, agar pemilu bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, itu kira-kira garis besarnya. Jadi yang pertama adalah yang memiliki kapasitas dan integritas, yang kemudian dia bisa bekerja secara profesional dalam hal penyelenggaraan KPU. Makanya kita ditetapkan oleh KPU untuk menyeleksi anggota KPU provinsi itu. Iya, menyeleksi calon-calon yang berintegritas ya Pak ya, sebagai penyelenggara pemilu nantinya. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, kan Timsel sudah mengumumkan ya Pak ya? Sudah. Di tanggal 10 Februari ya Pak ya? Betul, di tanggal 10 Februari kita membuka pendaftaran. Sampai nanti tanggal 21 Februari. Wah, teman pemilih sebentar lagi ya akan penutupan ini. Nah, untuk tahapan seleksinya itu seperti apa sih Pak? Baik, untuk tahapan seleksinya itu yang pertama pendaftar harus memenuhi kriteria administrasi ya, seleksi administrasi. Itu tahapan pertama, dan saat ini sedang berjalan. Kemudian tahapan selanjutnya yang terseleksi nanti sebanyak 10 kali jumlah kebutuhan, berarti 70 akan mengikuti tes tertulis ya. Tes tertulis dan tes psikologi. Banyak rangkaiannya Pak ya? Banyak rangkaiannya. Lumayan. Itu akan berakhir di tanggal sampai tes psikologisnya itu Pak? Nah, itu saya harus melihat itu ya di jadwal itu. Oh, ada di timeline ya, teman pemilih. Jangan lupa sering pantengin medsos dari KPU Provinsi Banten, juga di sana akan di-share. Kalau untuk Timsel sendiri ada medsosnya nggak Pak? Timsel? Iya, Timsel. Untuk terkait dengan informasi apa diserahkan kepada KPU Provinsi Banten? Sepertinya begitu, di sekretariatan. Nah, teman pemilih sering cek medsos KPU Provinsi Banten ya. Nah, untuk persyaratan dokumen administrasi nih Pak, apa saja sih Pak yang perlu dilengkapi oleh pelamar nanti? Lumayan banyak ya. Saya menghitung itu ada dari A sampai O itu ada berapa? 15 ya. Ada 15. Ya. Di peraturannya demikian, dari mulai yang paling standar ya, sebagai warga negara Indonesia, kemudian dibuktikan dengan KTP, berusia, kalau yang provinsi ini minimal itu 35 tahun. Oh, 35 tahun? Iya, 35 tahun. Terus kemudian juga berdomisili di provinsi yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya adalah bukan sebagai anggota atau pengurus partai politik, ya, bersedia untuk bekerja penuh waktu, dan lain-lain, sampai dengan bahkan yang lebih sifatnya spesifik itu, jadi tidak boleh ada hubungan ikatan perkawinan. Oh, diatur antara, ya Pak ya? Penyelenggara pemilu. Oke. Seperti itu. Oke, menarik nih Pak. Tadi Bapak menyebutkan terkait dengan yang partai politik ya. Ada surat pernyataan bukan merupakan anggota partai politik. Betul. Nah, bagaimana nih kalau misal salah satu pelamar, kan banyak ya Pak ya di masyarakat kita yang tercatut
nicknya nih di Sipol sebagai anggota parpol. Misal mereka saat mengecek di Sipol itu nick Anda terdapat dalam partai politik bla bla bla. Nah, itu bagi Timsel langsung terdiskualifikasi. Apa ada persyaratan administrasi tambahan bagi pelamar tersebut? Ada, jadi harus ada semacam surat keterangan dari parpol ya, bahwa yang mendaftar ini sudah tidak menjadi anggota partai atau pengurus partai selama 5 tahun terakhir. Oke. Nah itu. Berarti diberikan ruang sedikit ya Pak ya, tapi mereka harus membuktikan bahwa mereka benar bukan anggota partai politik. Ya, nah, dinyatakan oleh pengurus partai politik yang saat ini. Oke, teman pemilih dicatat ya. Nah, terkait dengan rekam jejak nih Pak, apakah pertimbangannya tersebut dibuktikan saat seleksi administrasi atau nanti saat wawancara secara lisan? Dalam hal ini rekam jejak cukup penting ya untuk diketahui oleh publik ya. Benar sekali. Nah, dalam hal ini jadi masyarakat yang kira-kira ada informasi terkait itu ya boleh menyampaikan kepada Timsel. Iya. Nah, seperti itu. Iya, berarti dipertimbangkan ya Pak ya rekam jejak tersebut ya. Nah, teman pemilih yang sekiranya sudah memenuhi syarat mungkin bisa mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi Banten untuk periode selanjutnya. Mudah-mudahan putra-putri dari Pandeglang juga terpanggil untuk menjadi bagian dari penyelenggara ini. Nah, seperti apa sih Pak pendaftarannya, melalui secara fisik atau secara online? Baik, jadi kalau pendaftaran itu kita melalui aplikasi Sistem Informasi KPU dan Badan Ad Hoc, disingkat SIAKBA ya Pak ya. SIAKBA teman pemilih. SIAKBA ya. Tinggal diklik, nah nanti akan ada muncul itu ya. Jadi para pendaftar terus bikin akun dulu gitu, kemudian login, disitulah mendaftar. Di situ harus mengisi isian-isian yang sudah disiapkan beserta mengupload dokumen-dokumen yang diminta. Oke, berarti dipermudah ya Pak ya dengan adanya online. Nah, apakah perlu pelamar juga mengantarkan berkas fisik Pak? Perlu. Oh, perlu. Jadi kedua-duanya kita lakukan. Oke. Tapi harus melalui SIAKBA dulu. Oke, jadi pelamar ini harus punya bukti pendaftaran ya Pak ya, baru dibawa ke kantor Timsel. Nah, betul. Nah, untuk alamat kantor Timsel sendiri itu di mana sih Pak? Di Komplek Ruko Sukses 2. Oke, teman pemilih. Di Serang ya Pak ya? Di Serang ya teman pemilih. Mungkin yang berminat. Arahnya yang mau ke Pasar Rau, nanti sebelum ada palang pintu kereta ya, itu di sebelah kiri. Oke, nah Pak, untuk terkait dengan penilaian, apakah keterwakilan perempuan itu diperlukan dalam seleksi ini? Ya itu diatur ya, sebanyak 30%. Jadi kita dalam aturan KPU itu disebutkan di situ ya, bahwa harus mengakomodasi 30% keterwakilan dari perempuan. Jadi kalau misalnya anggotanya ada 7, 30%-nya berapa tuh? 1 sampai 2 kali ya Pak ya? Ya, biasanya kan kalau 5 kan 1 kan ya? Iya, 1. Kalau 1. Kalau KPU Provinsi kan 7 nih. Iya. Itu. Berarti minimalnya 1 orang keterwakilan perempuan ya Pak ya? Akan akan masuk lah gitu. Nah, terkait dengan tadi balik lagi ke SIAKBA ya Pak ya. Nah, pendaftaran ini kan melalui SIAKBA, otomatis kan operator serta adminnya itu ada di KPU Provinsi Banten. Nah, apakah admin dan operator tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi atau penelitian administrasi atau diserahkan kepada Timsel sebagai kekuasaan tunggal? Timsel. Di Timsel ya Pak ya. Jadi mereka hanya melihat kalau yang pelamar tersebut sudah daftar apa belum melalui SIAKBA. Ya, untuk verifikator tetap ada di kewenangan Timsel. Kami berlima itu sudah ada ya akun. Saya juga sudah memeriksa. Sudah cek itu kan. Jadi masing-masing Timsel sudah mempunyai akun
si Akba ya Pak ya? Iya, si Akba. Oke, berarti selain berkas fisik yang diperiksa juga berkas yang ada di si Akba tersebut ya Pak ya, untuk MS atau TMS-kannya. Nah, sudah berapa banyak sih Pak yang mendaftar melalui si Akba dari tanggal 10 tersebut, serta yang sudah menyerahkan berkas fisiknya ke kantor Timsel? Jadi informasi terakhir itu sudah mencapai 300 lebih. Wah, luar biasa ya Pak ya? Mungkin 350 ya. Karena setiap hari itu bertambah terus ya. Iya, betul. Bertambah terus. Jadi bagi yang ingin mendaftar agar segera untuk mendaftar ya. Iya. Karena itu sudah banyak ya, sudah banyak sekali. Sudah banyak saingannya ya Pak ya. Dan waktunya sebentar lagi ditutup ya, tanggal 21. Kemudian juga prosesnya saya yakin juga memakan waktu yang tidak sedikit ya, karena mungkin secara administratif pelamar ya, pendaftar itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti harus ke pengadilan, gitu, harus ke bebas narkoba, kesehatan gitu. Nah, teman pemilih yang berminat, ayo segera, karena tanggal 21 Februari akan ditutup ya Pak ya, secara online. Ya. Dan maupun fisiknya ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kira-kira Timsel ini punya tools nggak sih Pak untuk men-screening calon anggota KPU Provinsi Banten ini? Jadi dalam seleksi administratif itu ada kriteria-kriteria penilaian secara kuantitatif. Ada scoring maksudnya. Jadi dinilai itu, misalnya melampirkan ijazah. Ijazah kan ada 3, S1, S2, S3. Iya. Nah itu ada scoringnya. Oh, ada skornya ya Pak ya? Kalau misalnya yang sudah S3 tentunya skornya jauh lebih besar. Ya. Nah, kalau tidak salah itu 90, 80. Kalau S2 80, kalau S1 70 scoringnya. Kemudian juga penilaian lainnya adalah pengalaman kepemiluan. Dia pernah mengikuti pelatihan apa, gitu kan, pernah menjadi penyelenggara pemilu. Nah, baik itu sebagai KPU provinsi, kabupaten, kota, sekretariat juga itu ada di situ. Oh, ada juga ya Pak ya? Masuk penilaian, kriteria penilaian. Sampai ke PPS juga ada itu. Oh, ada. Berarti sampai sebadan ad hoc pun ada kuantitas ya Pak ya sebutnya ya, penilaiannya ya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu ada karya tulis juga, ada penilaian. Oh, ada penilaiannya. Bagi misalnya yang sudah menghasilkan buku gitu ya, atau ada tulisan di jurnal, itu juga ada penilaiannya. Oke. Berarti itu nanti dicantumkan di daftar riwayat hidup ya Pak ya? Iya, daftar riwayat hidup si pelamar ya. Daftar riwayat hidup. Kemudian kita verifikasi melalui pembuktian apakah betul dia nulis. Kalau misalnya dia pernah nulis buku, mana bukunya? Oh, dilampirkan itu ya Pak ya di administrasi ini. Karena di administrasi ini akan dinilai. Iya, kalau misalnya dia nulis di jurnal apa, ya itu semua bisa kita tracking. Oke, di tracking. Nah, tracking itu perlu kerjasama nggak sih Pak dengan instansi lain, apa cukup Timsel sendiri yang men-tracking tersebut? Pada dasarnya hanya Timsel, tapi kalau misalnya ada kebutuhan mendesak harus melibatkan pihak lain, ya kita akan libatkan. Oke. Seperti misalnya ijazah gitu kan. Oh iya benar. Ijazah kan? Iya. Ya sekarang kan banyak ijazah-ijazah yang dipertanyakan kan. Betul. Orang menjabat gitu kan di lembaga-lembaga tertentu, kita lihat di berita ya, ijazahnya dipertanyakan. Nah, kita tidak mengharapkan itu. Iya. Makanya harus ada pihak yang berwenang untuk apakah itu absah atau tidak. Iya. Berarti secara tidak langsung juga akan bekerja sama gitu ya Pak ya, terkait dengan yang ijazah ini berarti harus ke pendidikan tinggi gitu atau ke universitasnya. Betul. Nah, bicara terkait dengan penyelenggara pemilu itu kan rekam jejak itu kan sangat penting ya Pak ya. Berarti kan integritas, kemudian profesionalitasnya. Pandangan Bapak terkait dengan penyelenggara pemilu khususnya untuk integritas itu seperti apa sih Pak?
Integritas itu adalah satu persyaratan yang mutlak untuk dipenuhi ya oleh seorang anggota KPU ya. Kenapa? Karena di KPU ini kan pekerjaan cukup berat menurut saya ya. Betul, Pak. Karena melibatkan partai politik dan pihak-pihak lain ya. Kemudian juga ini juga akan melibatkan struktur kenegaraan nanti ke depannya. Jadi betul-betul harus memang menjalankan prinsip-prinsip, bisa menjalankan prinsip-prinsip dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri, seperti langsung, umum, jujur, gitu kan? Iya, betul. Jujur dan adil, itu kan bagian dari integritas. Iya. Ya, gitu. Jadi anggota KPU itu harus diselimuti oleh nilai-nilai tadi, internalisasi gitu kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang bisa mencederai demokrasi yang sekarang kita bangun. Iya. Oke, teman pemilih, integritas merupakan salah satu poin penting ya Pak ya dalam penilaian ini. Nah, ini ada titipan pertanyaan dari teman pemilih kita di medsos nih Pak. Nah, bagaimana nih, apakah ada persyaratan tambahan atau tidak untuk yang menjadi badan ad hoc? Ataupun masih menjabat sebagai ketua atau anggota di kabupaten atau kota? Ada. Jadi bagi penyelenggara pemilu yang ingin mendaftar, gitu kan, itu jadi memiliki rekam jejak, mereka 2 kali menjabat di jabatan kepemiluan. Oh, ada persyaratan itu ya Pak ya? 2 kali. Kalau sudah lebih dari 2 kali itu tidak diperbolehkan. Nah, teman pemilih, sudah banyak sekali ya yang kita kupas hari ini. Nah, di tanggal 21 Februari nanti akan penutupan terkait dengan seleksi calon anggota KPU Provinsi Banten periode 2023-2028. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang bersama kami. Semoga ini bisa menjadi referensi oleh teman pemilih untuk mereka mempersiapkan, bukan hanya juga persiapan administrasi, juga kesiapan yang lainnya juga ya Pak ya. Betul. Dan selamat bertugas Bapak sebagai timsel. Semoga dapat melahirkan penyelenggara pemilu terkhusus yang berintegritas di KPU Provinsi Banten. Amin. Nah, teman pemilih, jangan lupa pantengin selalu media sosial KPU Kabupaten Pandeglang, YouTube channel, kemudian ada Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya, dan juga pantengin selalu juga KPU Provinsi Banten terkait dengan tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Banten 2023-2028 untuk mengetahui info-info terupdate-nya. Bapak, terima kasih sudah bincang-bincang bersama kami. Saya Desti, Bapak. Ombi. Sampai jumpa.